Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nurjana selaku fasilitator saya. Yang saya hormati Ibu Santi Hartini selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Ibu Oti Hatijah. Pada kegiatan ini saya akan melakukan tahap pertama dari coaching supervisi akademik yaitu tahap praobservasi. Berikut tahap praobservasi saya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Susan. Ibu lagi sibuk tidak nih? Tidak, alhamdulillah anak-anak udah pada pulang semua. Baiklah Ibu ya, saya mau minta waktunya dulu sebentar ya Bu ya. Di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi. Ya, jadi Bu, kegiatan yang sudah saya sampaikan kemarin itu Ibu yang kita ngobrol itu. Iya. Saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Ibu. Iya. Supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Ibu dan nantinya dalam mengembangkan, meningkatkan kompetensi Ibu yang berkaitan dengan kompetensi mengajar ya Bu ya. Di sini Ibu bisa cerita, kita sharing-sharing aja ya Bu ya. Di kegiatan praobservasi ini saya akan melakukan dan saya ingin melihat bagaimana persiapan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran untuk besok ya Bu ya. Iya. Jadi di tahap besok itu di tahap observasi. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja Bu ya, santai aja Bu ya. Iya. Ini ya Bu ya, bagaimana dari obrolan kita ini, apa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan setelah ini dapat berbincang-bincang, saling tukar pendapat, tukar pengalaman dari Ibu Susan, maupun sebaliknya. Setelah itu saya mengharapkan saran dari Ibu untuk pengalaman Ibu Susan yang telah Ibu itu lakukan. Oh begitu ya, oke Bu ya. Jadi dari obrolan kita kali ini, dari sharing kita ini, Ibu ini ingin berbagi informasi ya Bu ya. Ya. Terkait, kita saling berbagi terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan Ibu besok itu ya. Oke Bu ya, semoga saya bisa membantu Ibu ya Bu ya. Dan Ibu tidak merasa terbebani dengan kegiatan observasi ini ya Bu ya. Nah kalau boleh saya tahu itu besok itu Ibu akan mengambil temanya apa? Saya akan mengambil tema kendaraan ya Bu, subtemanya mobil. Terus saya akan bercerita tentang mobil, bagian-bagian dari mobil, dan membuat bentuk dari bentuk geometri sebuah mobil, bentuk mobil dari bentuk-bentuk geometri itu. Oke, jadi temanya itu kendaraan ya Bu ya? Iya. Subtemanya itu mobil. Nah berarti Bu, dalam Ibu melakukan pembelajaran itu pasti akan ada tujuan pembelajarannya Ibu ya? Iya. Tujuan pembelajarannya itu apa ya Bu ya? Tujuan pembelajarannya, saya ingin anak itu dapat menyebutkan bagian-bagian dari mobil, terus macam-macam dari mobil, dan anak-anak bisa membuat bentuk mobil dari bentuk-bentuk geometri seperti itu. Oh, jadi tujuan untuk pembelajaran yang ingin Ibu capai itu untuk besok itu, jadi si anak-anak itu bisa menyebutkan macam-macam mobilnya, Iya, terus bagian-bagian mobilnya. Iya. Terus itu yang menarik itu tuh yang membuat bentuk mobil dari bentuk geometri. Wow, menarik sekali itu Bu ya. Ya. Terus kalau dalam menyiapkan pembelajaran itu pasti ada persiapannya dulu ya Bu ya. Iya. Persiapan apa yang telah Ibu lakukan? Ya, saya pasti menyiapkan FPP, media pembelajaran, lembar kerja untuk anak, dan lembar observasi anak. Seperti itu. Oh, ya udah lengkap sekali ya Bu ya. Ibu menyiapkan RPP-nya, terus menyiapkan medianya mungkin ya Bu ya. Iya. Terus di dalam melakukan kegiatan itu pasti kan ada hambatan atau kendala yang dihadapi ya Bu ya. Tentunya ada beberapa kegiatan yang Ibu kesulitan dalam menghadapinya dan
Apa itu kesulitannya Bu, kalau boleh saya tahu? Ya, karena tingkat kemampuan anak-anak saya itu berbeda-beda ya punya. Terus saya akan yang paling kesulitan tentunya di dalam sosial emosional anak Bu. Kadang anak-anak itu ada yang manja, ada yang apa ya, yang itulah tentang eh, dia mau enggaknya mengerjakan kerjaannya dengan baik gitu. Jadi di tingkat sosial emosional itu yang pasti saya akan kesulitan Bu. Oh iya, berarti di dalam itu termasuk di dalam kesiapan belajarnya mungkin Ibu ya. Ya, Nah, di sini saya juga sudah melihat mungkin di dalam Ibu menghadapi itu ada kesulitannya tadi tingkat emosionalnya Bu ya. ya, Karena ada beberapa siswa itu yang tingkat perkembangannya berkembang sangat baik ya. ya, Terus ada juga yang mulai berkembang begitu ya Bu, ya, yang lambat gitu berkembangnya Iya. gitu ya Bu ya. Oke, jadi terkait dengan itu kesiapan belajar itu tentunya Ibu punya strategi atau metode atau model pembelajaran yang akan Ibu gunakan terkait di dalam proyek membuat apa tadi mobil dari bentuknya Iya. itu ya Bu ya. Coba ceritakan bagaimana kegiatan pembelajarannya itu strateginya itu bagaimana Bu? Ya, berhubung anak saya itu beragam, tentunya saya sebagai guru juga harus menyiapkan pembelajaran yang beragam pula dan saya memfasilitasinya dengan baik dan supaya anak-anak itu berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik dan mulai berkembang seperti itu ya Bu ya. Terus saya akan membagi anak dalam kelompok gitu, supaya anak-anak cepat menangkap pembelajarannya dengan sharing dengan teman-temannya gitu. Selain menyiapkan itu ada media pembelajaran yang Ibu siapkan itu apa gitu misalnya Bu? Iya, tentunya ada Bu. Media pembelajaran yang saya siapkan ya itu bentuk mobil-mobilan dari kertas ataupun dari mobil-mobilan yang konkret gitu seperti itu. Dan saya juga menggunakan alat peraga yang ada di sekitar anak seperti gambar-gambar yang ada di sekitar anak ataupun bisa yang ada mobil yang lewat juga bisa Bu dipakai alat peraga. Oh ya, berhubung kita sekolahnya di pinggir jalan Iya, raya ya, iya. jadi bisa Memanfaatkan yang memanfaatkan yang ada di sekitar kita ya, jadi melihat benda-benda yang konkret yang Iya. nyata aslinya gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Bagus sekali itu Bu ya dalam Ibu mempersiapkan alat peraganya disesuaikan dengan kebutuhan anaknya itu ya Bu ya. Iya. Di sini juga saya juga melihat Ibu telah mempersiapkan kebutuhan belajar siswa dan Ibu itu sudah memunculkan apa itu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Iya. Pembelajaran berdiferensiasi itu jadi pembelajaran sesuai kebutuhan anak, kesiapan belajar anak dan profil belajar siswanya Ibu ya. Iya. Jadi ada siswa yang membutuhkan bantuan seperti Ibu ya. Di sini saya melihat alat peraga yang digunakan itu kan bentuknya itu bentuk geometri. Iya. Itu apa disusun apa bagaimana Bu? Terus di dalam melakukan bentuk geometri itu pasti ada saja anak yang memerlukan bantuan ya Bu ya. Ya. Bagaimana Ibu cara membantu anak yang kesulitan dalam membentuknya itu? Ya, seperti tadi yang saya bilang ya Bu ya, tingkat sosial emosional anak memang berbeda-beda ya Bu ya. Ada yang cepat mengerjakannya, ada yang lambat, terus ada yang gak mau, ada yang nangis dan ada itu ya. Saya pastinya membimbingnya dengan baik, anaknya diberi kenyamanan, dibimbing dengan ya dengan dirayu gitu Bu supaya anak mau mengerjakannya dengan baik dan pembelajaran saya bisa terselesaikan dengan membuat anak bahagia gitu ya, Wow. senang. Menarik sekali strategi pembelajaran yang Ibu gunakan itu untuk menarik anak biar anak itu senang ya Bu ya. Dari saya itu sudah ada pandangan untuk merencanakan yang itu sedetail mungkin ya Bu ya, Ibu itu menyampaikannya tadi. Nah, terkait dengan apa yang dipersiapkan itu pasti ada beberapa hal, mungkin ada yang kurang atau kesulitan dalam mengerjakannya. Nah, kira-kira apa Ibu yang kurangnya? Apa kesulitan Ibu dalam mempersiapkan itu? Dalam mempersiapkannya tentunya saya yang paling itu mempersiapkan alat peraga ya Bu ya, alat peraga, terus
supaya anak-anak itu mau membuat bentuk itu, bagaimana gitu caranya bentuk mobil itu. Iya. Oh iya, terkait tadi Ibu yang sudah Ibu ceritakan itu tentang bagaimana strategi Ibu dalam persiapannya itu ya. Betul sekali ya Bu ya. Nih tentunya proses pembelajaran ini kan ada beberapa kompetensi dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan ini. Tentunya ada beberapa kompetensinya Bu ya. Itu terkait itu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di dalam supervisi akademik ini yang tadi saya sampaikan di awal tentang pengembangan itu? Ya tentunya saya ingin semuanya Bu, semuanya tersampaikan. Bidang pengembangan anak yang 6 itu Bu, ya, agamanya, sosial emosionalnya, terus fisik motoriknya, bahasa, kognitif, dan seni. Semuanya ingin saya itu dikaitkan semuanya ada ter apa tuh Terrealisasi terikutkan mungkin ya, mungkin seperti itu bisa Bu, tersampai semuanya gitu ya tercapai gitu ya. bukan hanya satu. Oh gitu. Selain 6 bidang pengembangan tadi kan di awal itu tujuan supervisi akademik itu ingin meningkatkan atau mengembangkan kompetensi kita ya Bu ya, terkait dengan kompetensi mengajar kita itu yang apa, terkait kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, dan kompetensi dalam tahap observasi itu apa tadi strategi yang Ibu sudah sampaikan dan pengembangannya sudah Ibu sampaikan itu sangat bagus sekali ya Bu ya dalam rangkaian supervisi akademik ini. Adakah persiapan lain yang Ibu siapkan untuk persiapan observasi besok itu selain medianya apa EPP-nya apanya ada lagi? Tentunya saya ingin pembelajaran saya itu lebih bermakna, lebih mengenali anak, lebih menyenangkan buat anak. Saya ingin memasukkan pembelajaran yang bersifat diferensiasi. Walaupun saya belum begitu itu gitu ya paham. Kalau boleh Bu Susan bisa bantu saya ya dengan pembelajaran berdiferensiasi itu. Siap Ibu, saya akan membantu Ibu. Tapi tadi Ibu tuh sudah termasuk dalam menyiapkan itu, sudah menyiapkan medianya itu, sudah ada Bu terkait pembelajaran diferensiasinya itu. Terus Ibu akan membuat bentuk geometri, ya itu kan akan menghasilkan produk ya Bu ya, sebuah karya ya, itu juga termasuk pembelajaran diferensiasi Bu. Ya. Oke Bu, siap Bu, bagus sekali ya. Insya Allah nanti saya akan membantu Ibu dalam rangkaian supervisi akademik ini Bu ya. Nanti di kegiatan observasi Ibu itu sudah berapa persen atau sudah siap semua? Ya, semuanya sih udah disiapkan, tapi masih ada yang beberapa ya Bu ya, yang saya akan siapkan. Kalau boleh Bu Susan, bantu ya. Oh iya, terkait dengan itu media-media tadi apa membutuhkan bentuk apa kertas origami ya, ya. Itu. Nah, ya, kebetulan saya siap-siapkan ya, gitu. Kebetulan di rumah saya ada. Nanti saya akan ya, besok ya Bu ya untuk apa? Untuk Ibu biar alhamdulillah kalau begitu Bu Susan, terima kasih sekali. Iya, sama-sama ya Bu ya. Itu bagus sekali apa yang telah Ibu persiapkan tadi ya Bu ya. Menerapkan semua yang telah direncanakan. Kemudian nanti setelah kegiatan ini selesai, nanti kan besok itu Ibu akan melakukan kegiatan observasi ya Bu ya. Nanti saya juga akan melihat ketika Ibu mengajar, saya akan observasi ya Bu ya. Terus kemudian rencana mungkin di dalam di dalam kegiatan observasi itu nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan apa yang sudah tercapai terkait untuk observasinya. Itu akan melaksanakannya kapan? Insya Allah akan saya laksanakan besok. Besok saya akan siap melaksanakan. Ya, berarti besok itu hari Kamis ya Bu ya? Iya, berarti saya akan melakukan observasi besok ketika Ibu mengajar. Semoga besok tidak ada halangan ya Bu ya. Kita akan bertemu lagi di kegiatan observasi ya Bu ya. Terima kasih Bu Susan. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih juga atas waktunya Ibu telah mau ngobrol-ngobrol, berbagi cerita dengan saya Ibu ya. Sama-sama. Iya.
Baiklah. Demikian kegiatan coaching supervisi akademik ini dalam tahap praobservasi dengan rekan saya Ibu Oti. Ya, Saya ucapkan terima kasih. ya sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan ke atas dari tangan ke samping, burungnya terbang. Yuk doa pintar dulu. Anak soleh, doa naik kendaraan. Oke, terima kasih anak-anak, kita sudah berdoa. Sekarang kita tepuk fokus. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kendaraan. Apa? Atau alat transportasi. Apa? Alat transportasi. Yang kita akan bicarakan tentang mobil. Tahu nggak mobil? Tahu dong. Siapa yang suka naik mobil? Mobil yang tahu. Ini gambar mobil banyak tuh, gambar kendaraan. Ada ya? Ada. Yang paling atas gambar apa? Yang bawahnya? Iya, yang bawahnya lagi. Kapal laut yang bawahnya lagi. Iya, yang ini. Yang bawahnya? Mobil. Yang bawahnya lagi? Mobil. Betul. Mobil itu banyak ya. Ada mobil apa aja? Coba anak-anak tahu nggak? Truk, bagus. Angkot. Ambulan. Polisi. Mobil tentara. Terus apa lagi? Mobil. Iya. Banyak. Ternyata mobil itu banyak ya. Iya, mobil sedan. Sekarang kita tahu di dalamnya
berarti persegi persegi panjang. Jadi apa Cene? Persegi panjang. Kalau yang ini bentuknya persegi 4 atau kotak. Dede mah apa Cene deh? Persegi 4. Ulang, bisa nggak diulang? Ini bentuknya apa? Bulat atau kalau ini bentuknya segi panjang. Kalau ini bentuknya kotak atau persegi 4. Ini bisa dibikin mobil deh. Bisa nggak? Bisa dong. Ini bisa dibikin mobil. Apa ya? Mobil apa? Ini bisa dibikin mobil box. Tahu nggak mobil box? Tahu. Mobil box buat bawa apa? Barang, betul. Cobi, Danli, siap. Coba duduknya yang rapi, ibu mau kasih nih. Ininya mau dikasih. Ngapain kok duduknya di atas? Nah, duduknya yang rapi dong, Ibu mau ngasih yang ininya satu-satu. Awas lupa. Ini kasih. Nah, pinjem dong. Ini. Pinjem. Mau kasih nama. Kasih nama, Oke. Amjad udah dikasih nama? Belum, ayo. M. O. B. I. Sayang. Ini kan kenapa begini? Jangan. Maju. Oke, yang ini juga. Sekarang bikin namanya. Anak hebat. Udah selesai semuanya. Tadi bikin apa deh? Mobil apa? Bisa sendiri kan? Pinter, anak hebat semuanya, anak pinter semuanya. Hari ini belajarnya udah selesai. Alhamdulillah. Dan kita mau apa sekarang? Mau apa? Mau pulang? Mau. Besok sekolah lagi. Jangan ada yang malas, biar cepet Mau nggak pintar? Mau. Sebelum pulang harus apa deh? Baca doa jari. Jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Fasilitator Ibu Nurjana, yang saya hormati juga Ibu Santi Hartini selaku pengajar kelas saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik tahap pasca observasi dengan rekan saya Ibu Oti Khadijah. Berikut pasca observasi saya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Susan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu bisa mengganggu waktunya sebentar nggak? Ya bisa, kebetulan anak-anak sudah pada pulang semua. Oh, berarti Ibu lagi tidak sibuk ini ya? Ya. Ibu terkait dengan pembicaraan kita, percakapan kita kemarin Ibu ya, terkait pasca observasi dan yang sudah Ibu lakukan itu praktek mengajar dan saya observasi Ibu ya? Ya. Nah, terkait dengan ini saya ingin bercakap-cakap dulu, ingin mengobrol-ngobrol. Dari hasil percakapan kita kali ini, kira-kira apa yang Ibu harapkan? Ya tentunya saya ingin sharing tentang pembelajaran yang telah saya lakukan ya Bu ya.
saya ingin belajar saya lebih baik dan tentunya lebih baik dan lebih bermakna buat anak saya. Terkait dengan pembahasan kita kali ini, ibu itu ingin memperbaiki apa yang ingin diperbaiki dan apa yang perlu dipertahankan ya bu ya. Terus apa yang kurangnya ingin diperbaiki. Ya, kekurangannya saya ingin memperbaiki dan agar lebih baik lagi. Ya, sebelumnya saya ingin bertanya dulu terkait kemarin kita itu telah melaksanakan praktek mengajar dan saya observasi itu bagaimana perasaan ibu? Perasaan saya bergabung, udah plong, anak-anak saya mengikuti pembelajaran saya dengan baik, antusias sekali Bu. Adapun ya permasalahannya tentang sosial emosionalnya anak, ya itu ada yang rewel, ada apa, saya udah bisa mengatasinya dengan baik. Ya, sebenarnya mungkin dari hasil ibu praktek mengajar itu ada yang sudah tercapai belum? Ya, ada. Tujuannya sudah tercapai dengan baik, itu seperti anak-anak mengenal kaca-kaca mobil, mengenal bagian-bagian dari mobil, dan anak sudah mampu membuat mobil dari bentuk-bentuk geometri. Berarti semua tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya Bu ya. Anak-anak bisa menghasilkan mobil, bagian-bagian mobil dan membuat bentuk geometri dari bentuk mobil dari bentuk geometri itu ya. Nah, terkait dengan itu mungkin ada pengembangan apa yang belum ibu tercapai gitu, apa yang ibu belum bisa, apa sudah tercapai semua pengembangan itu? Ya, kalau pengembangan alhamdulillah saya rasa udah, tapi masih saya ingin memperbaiki lebih baik lagi gitu. Cuman yang masih dalam kendala itu dalam sosial emosional anak. Kadang tuh anak nggak bisa terkendali dengan baik gitu, ada yang rewel, ada yang nangis, apa nggak mau ngerjain gitu. Tapi alhamdulillah semua itu bisa teratasi ya Bu? Ya alhamdulillah dengan cara saya merayunya, membujuk dan memberikan kenyamanan buat anak. Terus dari praktek mengajar kemarin itu menurut ibu apa yang sudah baik dan yang sudah merasa ibu lebih baik gitu? Dan yang sudah merasa lebih baik, saya sudah menggunakan media pembelajaran dengan benar-benar konkret seperti gambar, dan saya juga menggunakan gambar-gambar yang ada di sekitar anak. Oh iya, bagus sekali ya Bu ya. Karya itu hal-hal yang sudah lebih baik ya Bu ya menurut Ibu. Tentu saja pasti ada kekurangannya ya Bu ya. Baiklah Bu, terkait dengan tadi yang Ibu sampaikan ya, terkait dengan kelebihannya dan bisa dipertahankan ya. Selain itu mungkin ada kekurangannya. Menurut Ibu itu kekurangannya itu Ibu apa ya? Yaitu ya Bu, dalam kekurangan pembelajaran yang saya berikan itu, saya masih kurang dengan pembelajaran yang terdiferensiasi Bu. Walaupun saya udah ulas gitu Bu, tapi ya masih kurang menurut saya dengan pembelajaran terdiferensiasi itu. Oh iya, terkait dengan kesiapannya, prosesnya dan evaluasinya itu ya Bu ya Bu ya. Terkait itu, Ibu itu kan mungkin mempunyai strategi atau rencana-rencana untuk memperbaikinya itu. Kira-kira strateginya itu apa Bu ya? Saya ingin saya mau menyiapkan catatan kecil gitu supaya mudah diingat, dan saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan seperti pelatihan-pelatihan UKM seperti itu ya Bu ya, terus mau sharing-sharing dengan guru-guru yang lain, senior-senior yang lain gitu. Terus saya juga akan mencoba mengikuti dengan media sosial seperti YouTube seperti itu Bu. Oh iya, kayak tadi Ibu udah bilang ya akan mengikuti pelatihan-pelatihan di PLN itu ya, yang di platform Merdeka Belajar itu ya.
Ya betul sekali Bu, di PMM itu selain kita mendapatkan ilmu-ilmunya itu Bu ya, juga kita juga bisa praktek secara langsung gitu di sana ya Bu, di PMM itu ya, dengan senjata-senjata kita apa gitu. Jadi kita bisa sharing juga di sana, terus terkait di media sosial seperti YouTube, apa Google gitu ya. Bagus sekali itu Ibu ya. Kira-kira Ibu itu akan melakukannya itu dalam kurun waktu berapa lama? Ya insya Allah ya Bu, saya akan melaksanakannya dalam kurun waktu 6 bulan. Saya udah mau dilaksanakanlah dengan baik gitu. Dalam hal itu di dalam set jadwal itu ya Bu ya, yang tadi Bu jadwalkan, ada jadwalnya kira-kira dalam waktu 6 bulan itu ya Bu ya. Terus hal-hal yang menginspirasi Ibu atau yang memotivasi Ibu, menyemangati Ibu dalam melakukannya gitu, ada nggak Bu, siapa gitu? Ya tentunya rekan-rekan kerja yang ada di sini, di sekolah ini, di TK Mutiara ini, Bu. Terus terutama Ibu Kepala, guru-guru yang lain, terus Ibu Susan, mungkin dengan Ibu Susan lagi. Iya, kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar Ibu ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Terus dalam jadwalnya itu Ibu sudah terjadwal nggak? Sudah di-set jadwalnya untuk itu? Udah saya siapkan jadwalnya, udah saya siapkan. Iya, baiklah, betul sekali. Ada hal-hal lain lagi yang masih mengganjal dalam diri Ibu gitu, yang ingin disampaikan di dalam obrolan ini? Insya Allah Bu, semua udah tersampaikan gitu. Saya udah menuju kebaikan gitu. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Semoga dengan pembelajaran praktik coaching supervisi akademik ini, baik tahap observasi dan pasca observasi ini bermanfaat bagi Ibu ya Bu ya. Terus bagi siswa-siswa Ibu, ya terutama siswa-siswa di TK Budiasi 3 ini ya Bu ya. Juga dalam pembelajaran ini juga bermanfaat juga bagi saya. Jadi saya bisa konsultasi Ibu, membantu Ibu. Saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Kita akan belajar bersama-sama untuk menjadi guru yang lebih baik ya Bu ya. Ya Bu. Terima kasih waktunya ya Bu ya. Saya sama-sama Bu Susan. Iya, terima kasih Bu. Baiklah, kegiatan tahap pasca observasi kita kali ini bersama saya Ibu Oki Khadijah sudah terlaksana dengan lancar dan baik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf mungkin dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.